Bapa di surga, Engkau yang ditinggikan Yesus, Engkau yang dimuliakan. Dan segala puji hormat hanya bagi Engkau Yesus. Karena Engkau karyamu luar biasa dan rencanamu luar biasa. Dan Engkau akan melakukan semuanya. Karena kasih-Mu kepada kami semua. Karena kasih-Mu kepada dunia. Engkau yang menyatakan rencanamu. Dan Engkau sendiri yang akan melakukannya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Yesus dalam nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dikorbankannya, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang binasa, barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi dunia. Ya, dan inilah cara Tuhan mengasihi dunia. Ya, tema saya adalah seri kelima dari seri Tanah Perjanjian. Ya, dan nanti kita akan lihat. Judulnya adalah Tanah Perjanjian dan Terang Kristus. Inilah Tuhan mengasihi dunia melalui cara ini di Tanah Perjanjian. Apa yang Tuhan rencanakan bagi semua. Karena dia mengasihi dunia. Bisa kasih lihat slide-nya. Ya, Tanah Perjanjian dan Terang Kristus. Di seri kelima ya dari seri Tanah Perjanjian. Jadi di Yohanes 6 dikatakan itu adalah mukjizat yang keempat di buku Yohanes. Di buku kitab Yohanes ada 7 mukjizat. Seperti 7 hari penciptaan. Dan ini yang keempat. Di Yohanes 6. Oke? Di mana Tuhan memberkati. Tuhan menyatakan rencananya. Untuk mengasihi dunia. Slide berikutnya. Di hari keempat, dalam 7 hari penciptaan. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikannya juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dari awal penciptaan, Tuhan ingin menerangi dunia. Dari awal penciptaan, Tuhan tidak ingin dunia dalam kegelapan. Tuhan ingin memberkati dunia dengan terangnya. Dan cara Tuhan yang tidak pernah berubah adalah melalui matahari, bulan, dan bintang. Ya, dan matahari dan bulan dikatakan sebagai 2 penerang yang besar. Dan bintang adalah penerang-penerang yang lainnya. Oke, lalu di slide berikutnya kita lihat. Ya, di Kejadian 1 ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Tidak ada waktu yang Tuhan tidak bisa kuasai. Siang dan malam terang Tuhan tetap ada. Ya. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Ya, Tuhan memberikan terangnya di dalam dunia malam maupun yang gelap sekalipun. Dan Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ya, itu hari keempat. Jadi Tuhan mengerti bahwa dunia selalu membutuhkan terang dari Tuhan. Oke? Jadi itu awal penciptaan. Ya. Nanti kita lihat bagaimana cara Tuhan memberikan pertobatan kepada dunia. Yang pertama, bertobat. Di Kejadian 15 ayat 5. Bapa orang beriman, Abram. Bagaimana dia Tuhan menobatkan Abraham? Lalu di saat berikutnya, di Kejadian 15 ayat 5. Inilah saat Abram bertobat. Ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat
ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abram bertobat karena melihat bintang. Abram pada waktu Tuhan bilang hitung, dia melihat. Saya yakin Abram gak bisa ngitung. Karena begitu banyak bintang di langit. Tetapi tidak perlu. Begitu melihat terang itu yang menobatkan, membuat Abraham menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, Abraham bertobat. Bapak orang beriman bertobat pada waktu menerima terang dari bintang yang kecil. Ya, oke. Saat berikutnya, dan janji Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Janji Tuhan kepada Abram. Nanti Abram, keturunanmu adalah seperti banyaknya seperti bintang di langit. Ya, keturunan Abram akan seperti bintang di langit. Oke, ya. Itu pembukaan. Oke, nanti kita lihat hubungannya. Oke, sekarang kita lihat di mujizat keempat di Injil Yohanes. Ya. Semuanya saya rasa pernah dengar mujizat mengenai 5 roti dan 2 ikan. Saya sering kebalik, 5 ikan dan 2 roti. Kalau yang di sini memorinya lebih kuat. Ya, saya udah gitu ya. 5 roti 2 ikan. Lihat apa yang terjadi. Di Yohanes 6 ayat 3 dikatakan, dan Yesus naik ke atas gunung. Yesus berada di tempat yang tinggi. Dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ya, Paskah, hari pembebasan. Hari Passover, hari manusia mengenal Tuhan. Ya, sudah dekat. Ya, ya. Lalu kita lihat di slide berikutnya. Di Yohanes 6 ayat 5 dikatakan, Yesus memandang sekelilingnya. Dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada dia. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti? Supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi di mujizat keempat di kitab Yohanes, Yesus melihat bahwa dunia butuh makanan. You tahu kenapa dunia membutuhkan makanan dari Kristus? Tahu nggak? Karena keturunan Adam dan Hawa sudah memakan buah atau makanan yang salah, yaitu buah dari pengetahuan baik dan jahat. Dunia membutuhkan makanan yang benar. Bukan makanan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Dunia membutuhkan makanan yang benar. Dan itu di hati Tuhan, Yesus. Dia melihat orang itu datang. Dan di hati Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan, adalah makanan yang benar dari Dia. Dan inilah yang dikatakan apa yang hendak dilakukannya. Inilah rencana Tuhan untuk memberkati dunia. Rencana dari Kristus sendiri untuk memberkati dunia. Ya, banyak orang berpikir mungkin, oh Yesus mau kasih makan 5.000 orang. Betul, cuman lebih dalam dari itu ya. Ya, oke. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat. Di Yohanes 6 ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, murid Tuhan, Andreas, Andrew.
Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Oke? Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Ya, 5 roti 2 ikan, kecil ya. Oke, kecil. Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Duduk. Gak usah kerja, hanya menerima. Oke? Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak disebut berapa yang perempuan dan anak-anak, tidak disebut. Tapi disebut. Dia disebut di sini, yang jelas. Cuman ada 1 anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. 1 anak. Yang dilayani berapa orang, yang dikasih Tuhan berapa orang gak disebut. Yang disebut cuma 1 anak. 1 anak. 1. Yang punya 5 roti dan 2 ikan. Oke? Lalu berikutnya. Yang kedua. Juga disebut di sini adalah soal adanya Andreas. Murid Yesus. Yang tanda kutip berprestasi membawa anak itu ke Kristus. Oke? Ya, namanya Andreas. Dan tidak pernah diingat toh? Ya betul, kamu gak usah ingetin, memang betul. Ya? Yang diingat kan 5 roti 2 ikan ya? Ya betul, gak usah diingetin Andreas. Tapi betul, ada namanya. Dan ini berikutnya yang Yesus lakukan. Di slide berikutnya. Ya. Di Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan. Yesus mengucap syukur. Sederhana ya. Saya kasih lihat di Lukas 9. Berucap syukur kepada siapa? Kepada Andreas? Kepada anak itu? Atau kepada siapa? Di Lukas 9 ayat 16 dikatakan dengan jelas. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia mengendengah ke langit. Oke? Mengucap berkat. Lalu memecahkannya. Jadi Yesus hanya mengucap syukur kepada 1 pribadi. Yaitu Tuhan. Ngerti enggak? Kalau manusia seringkali dapat 5 roti 2 ikan, terima kasihnya ke siapa? Anak itu ya. Atau kepada Andreas. Betul enggak? Tapi Alkitab jelas. Apa Yesus nggak ngerti? 5 roti 2 ikan itu dari anaknya. Tahu. Oke? Tapi Yesus hanya mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ini ya caranya Tuhan memberkati. You dengerin benar-benar. Di tanah perjanjian, kalau you mau tahu caranya untuk menang dari kaum agamawi, ini caranya. Ya, you dengerin. Di mujizat keempat, dibukakan. Caranya untuk menang. Israel kalah di kota Ai. Israel ditipu sama kaum Gibeon dan seterusnya. Untuk menang di tanah perjanjian, ini caranya. Yaitu, Yesus tidak berterima kasih kepada Andreas. Ngerti gak? Yesus juga tidak berterima kasih kepada anak kecil tersebut. Ngerti gak? Dan juga Yesus tidak berterima kasih kepada dirinya sendiri. You ngerti gak? Kenapa di gereja kurang diberkatin? Karena gereja meninggikan pelayanan manusia. Kalau judul saya Tanah Perjanjian dan Terang Kristus. Kalau manusia masih ditinggikan, bukan terang Kristus. Terang orang. Ngerti gak? Kalau pemimpin agama masih ditinggikan, seperti Andreas, jangan bilang terang Kristus. Itu terang manusia. Kalau dirimu masih yang ditinggikan, jangan bilang itu terang Kristus. Itu terangmu.
Oke? Yesus hanya meninggikan satu pribadi. Bapa. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada berhala. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tidak ada berhala diri sendiri. Tidak ada berhala pemimpin agamawi. Meskipun dia S3. Tidak ada berhala orang lain yang memberi. Atau orang kaya. 5 roti 2 ikan pun. Bukan. Ngerti enggak? Tidak ada berhala manusia. Saat berikutnya. Ini yang saya tulis. Jika untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kamu untuk main kerja, kamu pakai otakmu nggak apa-apa ya. Tapi untuk pekerjaan Tuhan. Jika kita masih meninggi, ini pekerjaan Tuhan ya. Pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaanmu. Ngerti ya? Jika untuk pekerjaan Tuhan, kita masih meninggikan orang lain. Kita masih meninggikan para pemimpin. Atau kita masih meninggikan diri kita sendiri. Maka, kita masih meninggikan manusia. Tahu nggak? Yang berikutnya, kita masih agamawi. Ngerti nggak? Dan kita belum sepenuhnya meninggikan Kristus. Tahu nggak? Jangan kemari. Di seri sebelumnya saya sudah kasih tahu. Kalau kamu terkontaminasi dengan agamawi, Tuhan masih memberikan kau kasih karunia. Di padang gurun pun Israel diberikan mana. Tapi berkat kerajaan surga gak keluar loh. Lain ya. Ngerti gak? Israel cuman ngambil baju tertentu yang mempesona. Kalah perang di tanah perjanjian. Cuman 1-2 barang diambil. Terkontaminasi sedikit pun dengan agamawi. Kau diberkati, kau disayang, kau diberikan kasih karunia, tapi bukan berkat kerajaan surga. Beda di padang gurun. Anggap gak? Tapi yang Tuhan kehendaki bukan begitu. Sama sekali tidak terkontaminasi. Ngerti gak? Dan caranya untuk menang terhadap agamawi, termasuk dirimu sendiri, jangan kamu terpesona pada orang lain. Jangan terpesona pada dirimu sendiri. Jangan terpesona kepada siapapun juga di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya jujur, saya bilang kata-katakan sini ya. Saya udah kasih tahu beberapa orang. Hongki, saya pemimpin di sini. Saya kasih tahu, saya tidak pernah berterima kasih kepada semua yang melayani di sini. Saya pernah terima kasih kepada you, tapi saya kasih tahu. Saya bukan buta. Tapi saya terima kasih kepada Tuhan yang mengirim kau. Saya terima kasih kepada Tuhan yang bekerja di dalammu. Saya tidak berterima kasih kepada kau. Tahu gak? Karena saya tidak mau jadi berhala. Ngerti gak? Dan ini Yesus, saya belajar ini dari Tuhan. Lihat, ini Roma 11 ayat 36 berkata apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu. Segala sesuatu 100% dari Dia. Kontribusi orang berapa? 0. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Kontribusi siapapun juga yang dianggap melayani berapa? 0. Kalau berani bilang ada kontribusi, kamu masih agamawi. Kau masih terkontaminasi karena kau, jangan ya, masih meninggikan hal lain di luar Kristus. Ngerti gak? Yesus saat berikutnya hanya berterima kasih kepada Bapa karena Yesus tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja melalui anak kecil tersebut.
Yesus hanya berterima kasih kepada Bapa karena Yesus tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja melalui Andreas. Dan Yesus hanya berterima kasih kepada Bapa karena Yesus tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam Kristus. Ngerti gak? Bedanya. Kalau kita mau menang dengan agamawi, harus kayak begini. Nggak boleh ikut orang Galatia. Hai kau Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Mengapa engkau memulai dalam roh dan mengakhirinya dalam daging? Siapa daging yang mempesona Galatia? Ngerti nggak? Slide berikutnya. Dan ini kemenangan. Dan ini wujud dari kasih Tuhan di tanah perjanjian. Pada saat kita tidak lagi meninggikan manusia. Sedikit pun. Dan hanya meninggikan Tuhan. Terang kasih Tuhan saja yang akan bersinar dari hidup kita. Ngerti nggak? Jika masih meninggikan doktrin ini, doktrin itu, terang doktrin itu yang bersinar dalam hidupmu, bukan terang Kristus. Tahu nggak? Tahu nggak? Pencipta doktrin itu yang kau tinggikan, bukan Kristus. Hati-hati. Ngerti nggak? Tapi Tuhan maunya adalah Kristus yang hanya ditinggikan. Itu yang benar. Itulah yang akan mengalahkan dunia. Itulah yang akan memberkati dunia. Dan caranya begini. Tahu nggak apakah 5 roti dan 2 ikan? Hah? 5 roti dan 2 ikan adalah benih berkat kerajaan surga yang ada pada anak kecil tersebut. Kecil, itu 5 roti 2 ikan, makan sekali, 2 kali selesai. 5 roti dan 2 ikan tampaknya kecil. Tampaknya kecil. Tetapi di dalam Kristus menjadi melimpah. Hanya di dalam Kristus. Bukan di dalam manusia. Bisa melimpah. Oke? Lalu slide berikutnya. Inilah rahasia kerajaan surga di tanah perjanjian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ya, hanya satu yang baik yaitu Tuhan. Agamawi tidak baik. Ciptaan manusia tidak baik. Hanya satu yang baik, Tuhan. Lalu berbuah, ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, dan ada yang 30 kali. Jawab Yesus di ayat 11, Matius 13. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Ini kerajaan surga. Ini bukan berkat kasih karunia di padang gurun. Tapi ini adalah berkat kasih karunia dalam bentuk kerajaan surga. Beda ya. Ini rahasianya. Tanah yang baik. Orang yang baik hanya meninggikan Kristus. Tidak lagi terpesona pada apapun juga ciptaan manusia. Oke, lalu saat berikutnya kita lihat. Apa yang terjadi pada saat bukan lagi pelayanan manusia yang ditinggikan. Dan hanya Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kita. Oke, kita terusin di slide berikutnya. Di Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Pada waktu hanya Tuhan yang ditinggikan, lebih dari 5.000 orang menjadi kenyang. Kenyang. Dan melimpah. Dan ada sisa.
Yuk pesta ya, bayarin 5.000 orang gak murah loh. Tahu gak? Itu yang terjadi. Melalui anak kecil. Satu orang. Bisa bayarin 5.000 orang. Kenyang. Oke, lalu berikutnya. Saat berikutnya. Di Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya kepadanya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Siapa yang ditinggikan? Kristus. Karena pada waktu hanya Kristus, hanya Tuhan yang ditinggikan, dunia akan melihat Tuhan. Pada waktu manusia, pelayanan manusia yang ditinggikan, dunia akan melihat manusia. Tahu nggak? Kenapa dunia belum bertobat? Karena yang dilihat pelayanan manusia, bukan pelayanan Kristus. Dan you pikir pelayanan manusia bisa menobatkan dunia? Manusia menobatkan diri sendiri aja nggak bisa, mau nobatin dunia. Tapi di sini yang dilihat bukan anak kecil, bukan Andreas, yang dilihat hanya Kristus. Karena Kristus hanya meninggikan Bapa. Anak kecil tidak ditinggikan. Andreas tidak ditinggikan. Oke, lalu saat berikutnya. Ya. Siapa anak kecil itu? Ya. Anak kecil tersebut sama sekali tidak meninggikan dirinya sendiri. You lihat di Alkitab, you boleh baca. Anak kecil itu meninggikan dirinya enggak? Saya yang kasih 5 roti dan 2 ikan, pelayanan saya loh. Ada enggak? Enggak ada. Anak kecil tersebut hanya sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Dan karena itu, benih berkat kerajaan surga dalam anak kecil tersebut melimpah untuk memberkati dan membuat lebih dari 5.000 orang menjadi kenyang dan tertarik kepada Kristus. Satu anak, 5.000 orang. Dan di Alkitab hanya disebut yang laki. Perempuannya nggak disebut anak. Kenapa? Karena angkanya itu besar. Tidak ditulis karena lebih besar dari yang kamu bayangkan. Satu anak, satu kali tindakan. Lebih dari 5.000 orang tertarik kepada Kristus. Ngerti gak? Itu. Oke? Jadi siapa anak kecil itu? Ada yang kenal? Kamu gak tahu? Rika gak tahu? Nanti saya kasih tahu. You kenal kok. Lalu lihat. Saya kembaliin. Ingat gak waktu Kejadian 15 ayat 5? Lalu Tuhan membawa Abram keluar dan berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan bilang, bintang-bintang di langit, keturunan Abraham akan banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Anak kecil itu adalah keturunan Abraham yang seperti bintang-bintang di langit. Ngerti gak? Anak kecil itu adalah keturunan Abraham. Yang seperti banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Anak kecil tersebut adalah keturunan Abraham yang seperti bintang-bintang di langit. Kalau kau mengerti, anak kecil itu adalah kau. Ribka kenal, namanya ya Ribka. Dia tahu gak?
You understand? Saat berikutnya. Jadi anak kecil tersebut adalah semua yang tidak lagi meninggikan karya dan pelayanan manusia. Dan hanya percaya dan bergantung kepada Kristus. Oke? Slide berikutnya. Jadi dari awal penciptaan, cara Tuhan mengasihi dunia adalah melalui dua penerang yang besar. Matahari dan bulan. Dan bintang-bintang. Ngerti gak? Tuhan tidak pernah berubah. Cara Tuhan mengasihi melalui memberi terang kepada dunia adalah melalui bintang-bintang. Oke? Berikutnya, slide berikutnya. Jadi Bapa dan Kristus adalah dua penerang besar yang penuh kuasa. Dan bintang-bintang adalah anak-anak kerajaan surga. You ngerti enggak? Bukan orang percaya loh. Anak kerajaan surga yang tidak terkontaminasi oleh agamawi. Kau akan jadi bintang-bintang. Satu orang lebih dari 5.000. Jasmani dan rohani. Itu berkat kerajaan surga. Oke, lalu kita lihat. Saya masih ada 10 slide, jadinya saya cepetin juga ya. Ayat di slide berikutnya. Jadi apakah rencana Yesus di mukjizat keempat di Injil? Karena dikatakan di Injil Yohanes, di Yohanes 6 ayat 6 dikatakan, hal itu dikatanya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Apa yang dilakukannya? Yesus datang bukan hanya untuk kasih makan 5.000 orang. Nangkap gak? Tapi Yesus ingin melalui berkat kerajaan surga yang sudah ada di dalam hatimu, membuat kita menjadi bintang-bintang dan terang-terang Kristus bagi dunia. Nangkap gak? Itulah yang hendak dilakukannya. Yesus datang untuk untuk melakukan kasih Bapa kepada dunia ini melalui bintang-bintang, melalui orang-orang percaya, supaya dunia benar-benar bisa diberkati. Satu anak kecil bisa memberi makan 5.000 orang. Satu anak kecil, satu bintang bisa membawa 5.000 orang lebih ke Kristus. Itulah rencana Kristus. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Ngerti enggak? Terusin ya. Lihat, siapa Abraham? Pada waktu Tuhan memberikan janji, Abraham, upahmu besar, aku adalah perisaimu, seterusnya. Apa yang Abraham katakan? Di Kejadian 15 ayat 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ini kata Abraham. Ya? Jadi siapa sih Abraham? Siapa Abraham? Slide berikutnya. 1. Abraham. Dari negeri yang jauh. 2. Orang yang pandai. 3. Orang yang kaya. 4. Orang yang udah tua. 5. Orang yang agamawi. Karena dia merasa terkutuk. Artinya tahu nggak apa? Abraham adalah jenis orang yang paling susah menerima percaya kepada Tuhan. Tahu nggak? Karena dari jauh gak kenal Tuhan. 2, pinter. Orang pinter memang gak butuh loh. 3, kaya. 4, udah tua. Tahu nggak? Dan agamawi. Ngerti nggak?
Abraham itu siapa? Orang yang paling sulit menerima atau percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi yang paling sulit pun. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Dan bagaimana cara Tuhan membawa Abraham untuk percaya? Pakai satu bintang yang kecil. Ngerti gak? Abraham adalah orang yang sulit percaya kepada Tuhan. Tapi Abraham dituntun oleh satu bintang. Oleh bintang kepada Tuhan. Untuk percaya. Ya tahu gak? Seperti anak kecil tadi. Satu anak kecil. Umurnya masih kecil. Dipakai Tuhan. Menuntun orang dewasa. Lebih dari 5.000 orang. Kepada Tuhan. Itu namanya berkat kerajaan surga. You tahu gak kasih karunia-Mu segitu besar? Kalau you belum kenal Kristusmu, kau tidak tahu. Tapi kalau kau mengerti kebenaran Kristus, kau akan mengerti rencana Tuhan dalammu luar biasa. Tahu gak? Banyak orang berkata, jadi terang. You tahu gak jadi terang bagaimana caranya? Melalui ini. Berkat kerajaan surga di dalammu. Satu bintang. Satu anak kecil. Melimpah. 5.000 orang sekali pegang. Kenyang. 5.000 orang. Lihat ke Kristus. Dia adalah nabi yang akan datang ke dunia. Ngerti gak? Itu dalammu. Sekarang Natal ya, jadi saya mesti Natal. Ini pesan Natal sekarang. Ini pembukaan. Pesan Natalnya udah mau kelar. Jadi sekarang Natal ya. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang Majus itu siapa? Dia datang dari jauh seperti Abraham. Ngerti gak? Berikutnya Matius 2 ayat 2 dikatakan. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya, bukan bintangmu. Terang Kristus. Bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus adalah orang yang dituntun oleh terang dari satu bintang. Kepada Kristus. Seperti Abraham. Ngerti gak? Berikutnya, Matius 2 ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, ini Herodes yang berkata, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Bohong ya Herodes ya. Jadi orang Majus itu juga terancam oleh tipuan agamawi. Seperti Abraham merasa terhukum karena gak punya anak. Ngerti gak? Jadi orang Majus juga terancam oleh tipuan agamawi. Seperti Abraham. Sama. Ya. Lalu di Matius 2 ayat 9 dikatakan. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka melihat di timur itu. Mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi orang Majus tersebut juga dituntun oleh terang dari bintang untuk lepas dari agamawi. Seperti Abraham. Ini ngerti enggak? Ya. Lalu Matius 2 ayat 10. Ketika mereka orang Majus tersebut melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Orang Majus diberi sukacita melalui, kencang, terang dari bintang. Seperti Abraham. Karena Abraham setelah melihat bintang dia tidak merasa terkutuk lagi. Dia bisa bersukacita. Ya. Lalu, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta belanjanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Artinya orang Majus itu punya emas, kaya. Seperti Abraham. Ya. Dan dia mengerti kemenyan dan mur, dia mengerti. Artinya dia adalah orang yang pandai. Seperti Abraham, ya, dan dia mengerti agamawi karena ada kemenyan, ya, seperti Abraham, dan sudah tua, seperti Abraham. Ya ngerti nggak? Yang susahnya seperti itu pesan Natal, dituntun oleh satu bintang kecil. Saya harap ini semua di sini. Kalau kau menerima berkat kerajaan surga, kau mengerti seperti ini. Yang paling sulit pun, seperti Abraham dan orang Majus, akan dituntun olehmu kepada Kristus. Ngerti enggak? Kalau kau menerima berkat kerajaan surga, kau tidak lagi terkontaminasi dengan manusia dan dunia. Kau akan bisa memberkati 5.000 orang atau lebih. Ngerti enggak? Satu bintang kecil, satu anak kecil. Itu pesan Natal. Apa yang terjadi? Lihat Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus menjadi percaya seperti Abraham. Ngerti enggak? Kalau kau biarkan Tuhan yang bekerja di dalammu, bukan kesaksianmu lagi, tetapi kesaksian Kristus di dalammu. Bukan kesaksian manusia lain, tapi kesaksian Kristus. Bukan kesaksian pemimpin agama, pemimpin siapapun juga, tapi kesaksian Kristus. Kau akan seperti anak kecil ini. Kita akan seperti bintang yang kecil ini. Dipakai Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dunia. Tuhan mengasihi. Dan ini sudah waktunya. Tuhan datang. Rencana berkehendak. Waktu 2000 tahun yang lalu. Di mujizat keempat. Di Injil Yohanes. Rencana Tuhan adalah melalui bintang-bintang kecil. Melalui anak-anak kecil yang mempunyai berkat kerajaan surga. Di tanah perjanjian, kau akan menjadi terang. Kau akan memberkati banyak orang, termasuk orang yang paling susah. Dan kau akan membawa orang-orang tersebut kepada Kristus. Ngerti enggak? Ya? Nih, saya kasih slide-nya supaya ngerti. Jadi terang dari bintang. Memberi sukacita ke Abraham. Dan menuntun Abraham ke Tuhan. Bukan manusia yang bekerja. Semuanya Tuhan. Terang dari bintang. Memberi sukacita ke orang Majus. Menuntun orang Majus. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu magician. Agamawi. Magician. Majus itu magician. Dituntun. Yang paling susah kayak gitu. Dituntun. Oleh bintang satu. Ke Kristus. Dan benih kerajaan surga, 5 roti
2 ikan membuat ribuan orang kenyang, diberkati, dan mengenal Kristus. Ya, tahu enggak? Menuntuan ribuan orang ke Kristus. Siapa bintang itu? Siapa anak kecil itu? Orang percaya di tanah perjanjian yang tidak lagi terkontaminasi pada agamawi. Siapa bintang itu? Siapa anak kecil itu? Orang percaya di tanah perjanjian yang hanya bergantung pada kasih Tuhan. Pada waktu hidup terjadi, luar biasa. Saya kasih tahu, saya pemimpin gereja ini. Kerinduan saya ya ini. Supaya semua di tempat ini, you pikir ya, 1 kali bayarin 5.000 orang, you pikir murah ya. You pesta, orang kaya belum tentu ngundang 5.000 orang loh, pesta loh. Tahu gak? Dan disebutin 5.000 orang laki-laki, belum anak, jadi memang banyak. Itu loh. Maka saya tuh rindu, Tuhan rindu. Berkat kerajaan surga ada di dalammu. Bertumbuh luar biasa. Lupain orang, lupain ajaran orang. Hanya Kristus. Pada waktu itu, ini terjadi. Memberi makan 5.000 orang sekali itu gampang, tahu nggak? Kalau ada berkat kerajaan surga. You tahu yang namanya hidup melimpah. Ya ini. You pikir cuma makanin 1-2 orang. Standar Tuhan. Nggak disebut. Yang disebut 5.000 laki-laki. Perempuannya berapa? Jadi angkanya besar sekali. Itu sengaja. Karena memang tidak bisa diukur. 1 anak. Berkat kerajaan surga. Tidak lagi agamawi. Tidak lagi terpesona pada pendeta. Tidak lagi terpesona pada diri sendiri. Tidak lagi terpesona pada orang lain. Hanya terpesona pada Kristus. Menjadi berkat seperti itu. Dan orang yang paling susah. Seperti Abram dan orang Majus. Bisa dibawa ke Kristus. Pada waktu yang bersaksi bukan anak kecil itu. Pada waktu yang bersaksi adalah pekerjaan Tuhan di dalam orang anak kecil itu. Ngerti enggak? Itulah rencana Tuhan. Itulah yang disebut Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Dia ingin memberkati dunia dengan terangnya. Melalui bintang-bintang kecil kita. Dan di Natal, orang Majus yang paling susah itu, 3 orang lagi. Ngerti nggak? Ya ngerti nggak? Waktu di Abram berapa orang? 1. Waktu Natal jadi berapa? 3. Waktu di Yohanes 6 jadi berapa? 5.000. Ya ngerti nggak? Hari ini, kalau kau di sini lebih dari 5.000. Ya ngerti nggak? Itu kehendak Tuhan. Itu Natal. Yesus ditinggikan. Dan Yesus mau memakai engkau. Menjadi alat terang Dia. Saluran kasih Tuhan untuk memenangkan dunia. Ini yang disebut di ayat. Inilah yang akan mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yang menerima berkat kerajaan surga seperti ini. Firman ini akan terjadi. Dan dunia akan melihat kebesaran Tuhan. Melakukan luar biasa di hidupmu. Bisa memberkati 5.000 orang cuman begini. Dan membuat 5.000 orang melihat Kristus. Tahu gak? Ini rencana Tuhan. Ini rencana Kristus. Untuk kau menjadi bintang yang kecil. Ya. Saya tutup dengan ini.
Jadi Yesus telah datang agar semua yang hanya meninggikan Kristus dan tidak lagi meninggikan manusia dapat diberkati dengan berkat kerajaan surga yang melimpah. Melimpah ke ribuan orang. Untuk memberkati dan menuntun dunia ke Tuhan. Ya, saat berikutnya, jadi Yesus telah datang dengan kelimpahan berkat-Nya. Agar kita dapat benar-benar menjadi terang Kristus. Seperti bintang-bintang yang menerangi dunia sesuai kehendak Tuhan sejak penciptaan. Ngerti? Sekarang udah ngerti belum? Hubungannya antara tanah perjanjian dengan berkat kerajaan surga. Udah ngerti belum? Hubungannya berkat kerajaan surga dengan terang Kristus. Udah ngerti belum? Hubungannya Abram dengan orang Majus yang susah. Tuhan mengasihi semua untuk dibawa ke dunia melalui engkau. Yang mau menerima ini, kau akan diberkati luar biasa. Bukan hanya untukmu, untuk dunia. Kau akan menjadi kesaksian bagi dunia. Bukan otakmu yang bersaksi. Bukan teologimu yang bersaksi. Bukan kejagoan ayatmu yang bersaksi. Tetapi Kristus yang bersaksi di dalam kau. Ya, terakhir, semua karena kasih-Nya kepada dunia. Dan semua melalui kasih karunia-Nya. Selamat Natal. Saya terakhir ya, selamat Natal. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, itulah kehendak-Mu ya Tuhan untuk membuat semua di tempat ini ya Tuhan. Dan yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena benar ini adalah rencana-Mu ya Tuhan untuk membuat kami menjadi bintang-bintang yang kecil. Yang luar biasa ya Tuhan. Yang mampu untuk menjadi saluran ya Tuhan. Terang-Mu untuk menuntun orang yang sulit seperti Abram sekalipun. Dan orang-orang Majus yang sekalipun. Dan untuk menuntun banyak orang, ribuan orang dengan mudah. Karena Engkau yang bekerja di dalam kami. Karena Engkau yang melakukannya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena Engkau mengasihi dunia. Dan Engkau akan memakai kami semua sebagai bintang-bintang kecil untuk menjangkau seluruh dunia. Tapi bukan kami yang bekerja ya Tuhan, tetapi Engkau yang bekerja di dalam kami. Engkau yang akan melakukannya dan Engkau yang ditinggikan. Karena semuanya adalah daripada-Mu dan oleh Engkau dan kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu. Dan Engkau semua yang menjaga. Inilah berita sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Bahwa kami akan menjadi terang-terang-Mu. Kami akan menjadi saluran terang-Mu. Dan kami akan menjadi wujud berkat kerajaan surga bagi dunia ini. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat saja bagi Engkau. Engkau yang ditinggikan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.